Seruan Presiden Prancis Emmanuel Macron agar Eropa mengurangi ketergantungannya pada Amerika menyebabkan amukan transatlantik. Situasi yang menegaskan bahwa menyatukan Eropa adalah hal yang sangat sulit. Negara-negara Eropa Barat cenderung setuju dengan pernyataan Macron. Charles Michel, Presiden Dewan Eropa Belgia, menyiratkan posisi Presiden Prancis mencerminkan pandangan beberapa pemimpin Eropa Barat, termasuk di Jerman. Tetapi di Eropa Timur situasinya berbeda. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan untuk sebagian besar negara Eropa Tengah dan Timur atau CEE, aliansi dengan Amerika Serikat adalah landasan mutlak keamanan. Alih-alih membangun otonomi strategis dari Amerika, dia mengusulkan kemitraan strategis dengan Washington. Sesungguhnya ini bukanlah perselisihan taktis atau bahkan strategis. Ini adalah dua visi dikotomis eksistensial. Sebenarnya pembagian Eropa antara Timur Barat telah menjadi salah satu paradigma geografis dan politik Eropa yang menentukan selama berabad-abad. Berakhirnya Perang Dingin dan kemudian aksesi negara-negara Eropa Tengah dan Timur ke Uni Eropa lebih dari satu dekade kemudian digembar-gemborkan sebagai kembalinya ke Eropa, sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh negara-negara pasca komunis. Secara luas dipercaya, proyek universalis Uni Eropa akan memuluskan perbedaan sosial dan budaya antara Barat dan Tengah serta Timur. Artinya, Timur perlahan-lahan akan menjadi lebih seperti Barat. Proyek hubristik dan bisa dibilang imperialistik seperti itu pasti akan gagal, dan terbukti ketegangan serta kontradiksi dengan cepat menjadi jelas antara kedua Eropa. Salah satu topik awal ketidaksepakatan mau tidak mau adalah masalah Rusia. Sejak mereka keluar dari kekuasaan Soviet, beberapa negara CEE terutama yang berada di atau dekat perbatasan dengan Rusia tetap curiga terhadap niat geostrategis Moskow. Sebaliknya, negara-negara Eropa Barat dengan Jerman di garis depan. Mereka justru meningkatkan hubungan ekonomi dengan Rusia, khususnya di bidang energi. Beberapa bahkan membayangkan membangun blok geopolitik Eurasia yang secara teoritis membentang dari Lisbon hingga Vladivostok. Dari perspektif Eropa Tengah dan Timur, ini mungkin tampak gila. Tetapi dari perspektif Eropa Barat, itu masuk akal. Mengingat ikatan sejarah, budaya, dan bahkan ideologis antara Eropa Barat dan Rusia, terutama di negara-negara dengan partai komunis yang dulunya kuat. Selama bertahun-tahun, Amerika juga memperkuat perpecahan ini. Pada tahun 2003 misalnya, menjelang Perang Irak, Donald Rumsfeld mencemooh Prancis dan Jerman sebagai Eropa Lama. Istilah yang dia kontraskan dengan vitalitas Eropa baru, yakni negara-negara Eropa Timur dan Tengah yang segera dimasukkan ke dalam NATO. Rumsfeld mengatakan pusat gravitasi bergeser ke timur. Beberapa negara Eropa Timur, khususnya Polandia, untuk alasan yang jelas juga memiliki keluhan sejarah terhadap Jerman. Mereka memiliki kecurigaan serius tentang munculnya potensi poros Moskow-Berlin. Inilah mengapa proyek Nord Stream hampir dengan suara bulat ditentang oleh negara-negara CEE. Integrasi Timur ke dalam rantai nilai Jerman dianggap sebagai salah satu kisah sukses Uni Eropa. Ini memperkuat hubungan ambivalen kawasan ini dengan Jerman. Meski Eropa Tengah dan Timur mendapat manfaat karena menjadi bagian dari rantai perakitan Jerman yang kuat, hal itu juga menghidupkan kembali ketakutan akan imperialisme ekonomi Uni Eropa Jerman. Dalam hal ini, banyak negara-negara CEE cukup pintar untuk tidak bergabung dengan zona Euro. Perpecahan Timur Barat yang paling menonjol bagaimanapun muncul di sepanjang garis budaya, bukan garis ekonomi atau geopolitik. Pada tahun 1993, Samuel Huntington adalah orang pertama yang meramalkan bahwa tirai besi yang secara politis dan ideologis telah membagi Eropa selama setengah abad akan digantikan oleh tirai bludru. Eropa Barat menurutnya didominasi Katolik, Protestan, dan Anglikan, sedangkan Eropa Timur didominasi Ortodoks, dan ini menyebabkan munculnya nilai-nilai sosial yang sangat berbeda. Eropa Barat mengembangkan budaya yang lebih individualistis, sekuler, serta menghargai hak dan kebebasan liberal. Eropa Timur secara historis memiliki budaya yang lebih kolektivitas dan berorientasi pada keluarga, dengan penekanan lebih besar pada keluarga, komunitas, hubungan sosial, dan agama. Setelah Perang Dingin, negara-negara CEE berusaha untuk
untuk lebih bersekutu secara politik dan sosial dengan Barat, tetapi perbedaan utama tetap ada pada isu-isu seperti imigrasi, aborsi, LGBT, serta kedaulatan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya agresif Uni Eropa untuk memaksakan nilai-nilai sosialnya di seluruh Eropa Tengah dan Timur telah menyebabkan penolakan yang semakin tegas. Hasilnya adalah memburuknya hubungan Uni Eropa dan CEE, juga menyebabkan peningkatan koordinasi antara negara-negara Eropa Timur dan Tengah. Ini ditunjukkan dengan munculnya Grup Visegrad dan Inisiatif Tiga Laut, langkah untuk meningkatkan otonomi mereka. Invasi Rusia ke Ukraina telah memberi perubahan besar dalam semalam. Polandia, Slovakia, Hongaria, dan Rumania menjadi perbatasan langsung Uni Eropa dengan zona perang. Invasi juga meningkatkan kepentingan geostrategis negara-negara yang berbatasan dengan Rusia atau Belarusia, terutama Lituania, Latvia, Estonia, dan Finlandia, serta negara-negara yang mengabaikan rute laut utara yang penting secara strategis, yakni Norwegia dan Swedia. Dengan kata lain, konflik tersebut telah secara dramatis menggeser keseimbangan kekuatan geopolitik Eropa dari barat hingga timur, dan juga sebagian ke utara. Negara-negara ini telah menerima perhatian, pendanaan, dan yang terpenting peralatan pertahanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara Amerika di Eropa Tengah Timur misalnya, jumlahnya meningkat sekitar 2 kali lipat menjadi lebih dari 14.000 personel. Kebanyakan dari mereka, yakni sekitar 10.000 personel, berada di Polandia. Polandia yang selalu pro-Amerika dan NATO telah memiliki salah satu tentara paling tangguh di Eropa sebelum konflik. Dan pada tahun 2022 lalu, negara ini meluncurkan rencana besar-besaran untuk membangun 300.000 tentara berteknologi tinggi. Mereka akan menjadi negara adidaya militer Eropa. Yang terpenting, strategi ini ditujukan tidak hanya untuk Rusia, tetapi juga untuk Jerman dan Uni Eropa. Agustus 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Polandia Yevgeny Rau menyamakan imperialisme Rusia dengan praktek kekaisaran di dalam Uni Eropa, khususnya di Jerman. Polandia telah menyambut jutaan pengungsi Ukraina dan memberi Ukraina ratusan tank serta sistem senjata lain, termasuk beberapa jet tempur MiG-29. Menyusul keputusan Pentagon untuk menjadikan Polandia sebagai pangkalan permanen Korps 5 Angkatan Darat Amerika, negara itu pada dasarnya telah menjadi pusat logistik upaya perang NATO di Ukraina. Akibatnya, persepsi Polandia sebagai calon kekuatan regional menjadi lebih jelas. Bulan Maret lalu, Duta Besar Polandia untuk Prancis menyarankan jika perlu Polandia bisa masuk langsung ke perang, dan bahkan ada perdebatan sengit di Polandia apakah harus bergabung dengan Ukraina menjadi negara federal atau konfederasi. Ambisi Polandia jelas sejalan dengan tujuan Amerika, yakni untuk menggeser keseimbangan kekuatan Eropa menuju apa yang disebut Washington sebagai Eropa baru. Ini yang menjelaskan mengapa Amerika dengan cepat memberikan dukungan besar, bahkan dengan mengorbankan perpecahan lebih lanjut di benua itu. Polandia telah menjadi mitra terpenting Amerika di benua Eropa. Sikap ini juga terlihat saat Joe Biden mengunjungi Ukraina. Saat itu Biden hanya melakukan satu kunjungan tambahan dalam perjalanannya ke Eropa, yakni ke Warsawa. Apakah ini bisa diterjemahkan menjadi pergeseran jangka panjang dalam kekuatan politik ke timur? Tetap akan bergantung pada dinamika ekonomi. Eropa Barat terus memegang keunggulan di sektor ini, tetapi ekonominya, khususnya Jerman, mengalami pukulan serius akibat konflik dan sanksi terkait. Banyak yang akan tergantung pada apakah remilitarisasi Eropa menjadi fitur permanen di tahun-tahun mendatang. Negara-negara CEE dan Baltik saat ini berinvestasi paling banyak di sektor pertahanan dan teknologi mereka. Apakah investasi itu akan memberikan keuntungan ekonomi serta memperoleh peran sentral dalam kebijakan industri pertahanan jangka panjang Uni Eropa? Semua itu akan menentukan bagaimana perjalanan selanjutnya bergerak. Faktor lainnya adalah meningkatnya keretakan yang disebabkan oleh konflik di CEE. Hungaria sebelumnya sekutu terdekat Polandia di Grup Visegrad, tetapi mereka telah menolak untuk mengirim senjata ke Ukraina dan mempertahankan hubungan ekonomi yang erat dengan Moskow, termasuk terus mengimpor energi Rusia. Presiden Hungaria Viktor Orban secara eksplisit memihak Macron dalam masalah hubungan Eropa-Amerika. Menurutnya, saat ini Uni Eropa secara tidak kritis mengadopsi posisi Amerika. Kepentingan Amerika dianggap sebagai kepentingan Eropa. Inilah mengapa hari ini Eropa menurut Orban adalah salah satu pecundang dalam perang Ukraina, dan Amerika adalah salah satu pemenangnya.
Namun tidak satu pun dari hal ini yang secara signifikan bisa mengubah fakta bahwa perpecahan Eropa Timur dan Barat tetap ada dan akan tetap demikian di masa mendatang. Pada akhirnya Eropa Barat memiliki kepentingan untuk mengurangi ketergantungannya pada Amerika dan NATO, mencapai solusi diplomatik untuk perang Ukraina, dan seperti pendapat Macron menormalisasi kembali hubungan dengan Rusia. Eropa Tengah dan Timur di sisi lain memiliki banyak alasan untuk takut pada Rusia dan mendukung hubungan yang lebih dekat dengan Amerika dan NATO. Sulit untuk melihat bagaimana kepentingan dan aspirasi kedua subblok ini dapat didamaikan, terutama dalam konteks politik Uni Eropa. Jika negara-negara seperti Prancis serius dengan otonomi strategis, tampaknya mereka harus melakukannya sendiri. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fredjena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.